Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan 3 jam, jalan utama Sentani, Kabupaten Jayapura, terendam banjir. Cuaca buruk di Merauke, nelayan tidak berani melaut. Tentara di Nabire menggagalkan penyelundupan bahan peledak di atas kapal penumpang. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire, Provinsi Papua Tengah menggagalkan penyelundupan yang diduga bahan peledak yang dikirim melalui pelabuhan Samabusa. Barang berupa mesiu ditemukan dalam paket terbungkus kardus di dermaga dan tanpa pemilik. Selain mengamankan bubuk mesiu seberat 5 kg, prajurit Lanal Nabire juga mengamankan narkoba jenis ganja seberat 378 gram yang dikemas dalam 10 paket siap edar dari tangan seorang pemuda berinisial AT. Kedua barang terlarang ini disita Lanal Nabire saat melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan barang bawaan penumpang yang turun dari kapal KM Labobar di pelabuhan Samabusa. Pembawa bahan peledak masih diburu polisi, sementara pembawa ganja sudah ditahan di Mapolsek Pelabuhan Nabire. Berhasil mengamankan barang yang diduga kuat sebagai bahan peledak seberat kurang lebih 5 kg serta 378 gram paket ganja yang terbungkus dalam 10 paket yang dimasukkan di dalam plastik putih. Penemuan kedua barang tersebut ditemukan pada saat personil Lanal Nabire sedang melaksanakan pengamanan pelabuhan dari kapal KM Labobar yang berlayar dari Jayapura menuju Nabire. Untuk sementara barang berupa bahan peledak 5 kg yang ditemukan tanpa identitas ataupun tanpa pemilik. Sedangkan 10 paket ganja yang kami temukan dengan berat kurang lebih 378 gram berdasarkan hasil keterangan dari tersangka pembawa narkoba berinisial AT yang berasal dari Jayapura, menyatakan bahwa dia tidak sendirian, ada 2 rekannya, sehingga berdasarkan keterangan tersebut personil Lanal melaksanakan pengejaran terhadap 2 personil tersebut. TNI Angkatan Laut meminta masyarakat melapor kepada aparat khususnya TNI Polri jika melihat penumpang yang membawa barang mencurigakan. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Dalam waktu dekat ini, Polda Papua akan mengumpulkan seluruh Kapolres dari 28 kabupaten dan 1 kota dari 4 provinsi untuk menyusun strategi pengamanan pilkada. Menurut Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri, wilayah hukum Polda Papua dengan 4 provinsi, yakni Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan sangat luas, sehingga membutuhkan strategi khusus untuk mengamankan pesta demokrasi yang akan berlangsung bulan November mendatang. Selain itu, Kapolda mengatakan berkaca dari Pilpres dan Pileg 14 Februari lalu, Polda Papua akan menerapkan pengamanan yang lebih baik pada pilkada nanti untuk memilih bupati, wali kota, dan gubernur di 4 provinsi di tanah Papua. Untuk itu, Polda akan mengerahkan seluruh kekuatan dengan bantuan Mabes Polri. Polda Papua ini masih mempunyai wilayah hukum yang sangat luas, yaitu ada meliputi dari 4 daerah otonomi.
yang 1 yang induk, yang 3 yang daerah otonomi baru. Kalau lihat dari itu kami juga kan mempunyai 28 kabupaten dan 1 kota, jadi 29. Ini tentunya saya harus mensiasati. Saya berharap apa yang sudah kita lakukan pada saat pemilu presiden dan legislatif, ini bisa nanti saya sudah evaluasi, kita akan coba lagi untuk bagaimana mensiasati, menggunakan perkuatan yang ada pada Polda Papua, nanti dengan kita minta backup perkuatan Mabes Polri. Paling tidak di titik-titik yang menurut nanti laporan dari interior evaluasi pengamanan Pilpres dan Pileg kemarin, kita akan membuat suatu desain pengamanan sehingga mudah-mudahan tidak berulang. Paling tidak kalaupun berulang, saya berharap tidak sampai bakar-bakaran atau bunuh-bunuhan. Nah, saya berharap ini yang nanti kita siapkan. Saya akan siapkan di waktu yang pendek ini, karena ini kan proses sudah mulai jalan. Tentunya rencana pengamanan ini nanti saya bersama jajaran kita akan duduk sama-sama, akan panggil semua Kapolres minta masukan tentang evaluasi pelaksanaan pengamanan kemarin, dan kita mempersiapkan bersama-sama untuk rencana pengamanan pilkada. Kapolda meminta masukan dari seluruh Polres jajaran untuk bahan masukan bagi pengamanan pilkada, termasuk hasil evaluasi pemilu yang lalu. Ia juga mengimbau masyarakat agar menjaga Kamtibmas dan tidak mudah terhasut berita bohong. Ari melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.